Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua dijadikan kesehatan yang barokah. Masalah dunia akhirat, umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari simak ini fikih tentang mandi. Kadang-kala masih banyak yang kurang paham tentang mandi. Mandi besar maksudnya. Kayak mandi haid nih, pas wilada, mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan dengan ghusl? Langsung saja artinya, ya. Di Arabnya enggak saya baca, langsung artinya. Apa yang dinamakan dengan ghusl, dengan mandi? Yang dimaksud dengan mandi di sini yaitu mengalirkan air pada semua anggota badan dengan niat tertentu. Jadi mengalirkan air dari anggota paling atas dengan mengalirkan air pada semua anggota badan dengan tertentu. Dan mandi mempunyai beberapa hukum, yaitu ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi sunnah. Ini di dalam kitab Adhkarus Shalah fi fiqhil ibadah. Di samping mandi ialah mengalirkan pada semua anggota badan dengan niat tertentu, dan juga mandi itu mempunyai hukum. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada makruh, dan syarat-syaratnya. Yang wajib, yang mewajibkan mandi, yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi yaitu ada 6. Yang pertama, apa yang wajib mandi? Ya. Yang pertama yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji. Jadi masuknya hasyafah antara laki-laki dan perempuan, masuknya kemaluan itu mewajibkan mandi. Baik itu separuh ataupun sedikit yang masuk, ya, enggak masuk banyak ataupun sedikit, yang penting masuk itu sudah mewajibkan mandi. Keluar ataupun tidak, itu wajib mandi. Yang kedua yaitu keluar mani. Keluar mani yang disebabkan baik berhubungan ataupun sebab kita tidur mimpi basah, maka wajib mandi. Sepertinya kita tidur ternyata mimpi seseorang, umpama kita laki, ternyata tidur ternyata mimpi seorang perempuan, yang mana perempuannya itu bukan istri kita, sumpah hubungan dalam mimpinya. Ketika sudah mimpi seorang perempuan, mimpi bahasa bersama, tidur bersama, sekalipun dia enggak mimpi istrinya, maka kita wajib mandi. Yang belum mandi, atau karena capek kerja, sumpah capek kerja sehingga belum mandi, tiba-tiba basah. Nggak harus mimpi, nggak harus berhubungan. Keluar mandi itu wajib mandi. Yang dipermasalahkan itu bukan masalah hubungannya, yang kedua, syarat yang kedua, tapi yaitu adalah karena sebab keluarnya mani. Yang ketiga
yang wajib adalah haid. Haid ya. Haid itu wajib mandi bagi seorang perempuan. Bagi lelaki tidak wajib mandi. Karena haid hanya khusus seorang perempuan. Haid kan bermacam-macam di sana masanya. Ada 1 hari 1 malam, ada 15 hari. Ya. Ada 15 hari 15 malam, ada 6 malam, 1 minggu. Bermacam-macam. Jadi kita sebagai perempuan ataupun kita sebagai laki harus paham tentang urusan wanita, sesuatu yang wajib dilakukan dengan seorang wanita. Karena kita sebagai imam harus tahu juga, karena nanti dia nggak banyak tanggungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar mencari nafkah, memberi uang, bukan hanya sekedar itu, tapi yang lebih terpenting kita gimana harus tahu tentang hukum ini, hukum fikihnya. Kapan kita seorang wanita itu harus mandi? Kapan seorang wanita tidak boleh berhubungan? Harus seperti itu. Tapi kalau kita nggak detail-detail masalah ini, ini aku kita bermasalah. Terus yang keempat juga nifas. Harus tahu nifas. Ya. Nifas. Nifasnya harus tahu. Ketika nifas itu selesai melahirkannya itu wajib mandi. Terus yang kelima, mati. Orang mati wajib mandi. Yang keenam, wilada. Orang yang melahirkan. Ya. Jadi nifas itu ada kalanya cerotan gitu. Yang kelima, mati. Jadi orang mati wajib dimandikan. Tapi kalau orang yang mati syahid kayak orang berperang dulu di masa Rasulullah, di masa Rasulullah banyak sahabat-sahabat yang gugur di peperangan tapi nggak dimandikan. Kenapa? Bahkan dengan pakaiannya itu yang sudah berserakan dengan darah, tetesan darah, tusukan darah di perutnya, di punggungnya. Bahkan dia nggak ada yang dimandikan. Jarang yang dimandikan di masa Rasulullah. Kalau dia memang mati dalam keadaan berperang, fisabilillah, maka dia langsung disolati, dikuburkan. Kenapa kok seperti itu, kok nggak dimandikan? Karena biar dia akan menjadi saksi, kepada orang yang meninggal nanti. Maksudnya orang yang sudah terbunuh di dalam medan peperangan. Tapi kalau sekarang kita nggak dimandikan, nah ini jangan sampai kita mati normal, dalam keadaan normal. Ya kita tetap wajib dimandikan sebagai orang Islam. Harus diuduin, dimandikan, ya, disolati, kemudian dikuburkan. Karena kita sebagai orang Islam. Andaikan kita bukan orang Islam berarti nggak kena hitop. Tapi kalau bagi orang Islam itu wajib kan dikafani, disolati dan dikuburkan. Wajib bagi orang Islam. Jadi ini yang mewajibkan mandi kepada kita sebagai orang Islam. Yang pertama yaitu masuknya hasafah ke dalam farji seorang perempuan. Terus yang kedua, keluarnya mani yang disebabkan mimpi ataupun tidak.
atau disebabkan berhubungan. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima mati, yang keenam melahirkan. Jadi mari kita harus paham ini, paham tentang sesuatu yang lebih butuh dalam kehidupan kita, terutama tentang fikih yang jadi tujuan sahnya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diterimanya untuk beribadah ini yang wajib. Mudahan sekian dari kami, mudah-mudahan manfaat, barokah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kami terutama pribadi, dan juga manfaat berguna bagi kita bersama, bisa mengamankan dalam kehidupan. Kalau memang ada pertanyaan, tulis di kolom di bawah, dan mudah-mudahan kita senantiasa berhikmah kepada umat, berhikmah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah paling utama, menyebarkan kebenaran, perdamaian yang hakiki. La ilaha illallah.